Halo, assalamualaikum guys, kembali lagi bersama saya ARZ25, channel YouTube yang membahas tentang laptop. Nah, di depan saya ini ada laptop teman-teman, laptop Lenovo. Ini seri jadul sepertinya. Laptopnya tebal, seri lawas. Laptopnya masih tebal. Nah, ini jadi sepertinya ada kendala. Kalau kata yang punya, katanya laptopnya itu lemot, dan sekarang yang jadi permasalahannya katanya blue screen. Kalau dihidupkan dia blue screen. Nah, kira-kira apa penyebabnya? Coba kita cek dulu aja ya teman-teman. Soalnya dia kalau dihidupkan blue screen. Nah, sekarang coba kita cek hidupkan dulu aja. Nah, coba sekarang kita hidupkan teman-teman. Kita colokkan dulu chargernya. Kalau kata si penggunanya, laptopnya sering blue screen teman-teman. Ini sih ada logo Windows ya. Apakah memang benar-benar blue screen atau tidak? Soalnya kalau blue screen itu ada beberapa masalah mungkin yang harus dicari ya teman-teman. Kadang harddisk bisa jadi, Windowsnya bermasalah juga bisa jadi. Oh iya, ini blue screen ya teman-teman. Blue screen. Nah, langsung reset sendiri dia otomatis dan kembali seperti ini lagi. Jadi akan kita cek aja apakah kendalanya harddisk, Windows atau RAM. Nanti kita cek ya teman-teman, kira-kira masalahnya ada di mana. Jangan berlama-lama, langsung saja kita cek. Kita matikan dulu teman-teman laptopnya. Oke, sudah mati. Nah, sekarang kita mulai cek teman-teman. Balik, kita lepas baterainya. Di sini saya sediakan untuk tes Windowsnya. Ini saya pakai SSD saja untuk mengetes Windowsnya. Takutnya harddisk yang bermasalah atau Windows yang bermasalah, kita cek menggunakan SSD-nya biar hidupnya cepat ya teman-teman. Nah, kita lepas dulu bautnya. Kita congkel. Nah, ini sudah kita congkel. Nah, ini harddisknya. Ini RAM, dia ada dual channel RAM. Ini adapter WiFi. Ini baterai CMOS. Yang pertama kita cek itu harddisknya dulu ya teman-teman. Harddisknya, karena kalau laptop blue screen itu bisa jadi dari harddisknya yang bermasalah, sudah lemah, bisa dari RAM-nya juga, RAM-nya yang sudah bermasalah, ataupun dari Windowsnya. Nah, kita cek dulu aja harddisknya, kira-kira harddisknya ini masih 100% atau sudah berkurang kesehatannya. Fokus bautnya, kita tarik. Ini harddisknya teman-teman. Nah, akan kita cek dengan harddisk Sentinel, berapakah kesehatan harddisknya. Oke, kita cek dulu. Nah, ini harddisk Sentinelnya, ini di PC saya. Ini kapasitas SSD saya teman-teman, 100% semua, dan ini harddisknya. Karena ini dual penyimpanan, jadi ini ada dua ya teman-teman, yang satu SSD, yang satu harddisk. Nah, ini akan kita colokkan harddisknya dengan konektor harddisk. Dengan konektor harddisk kita colokkan di sini dan akan kita cek kesehatannya teman-teman.
Nah, ini sudah saya colokkan ya konektornya teman-teman ke harddisknya, hidup. Nah, coba kita lihat. Nah, itu ada harddisk yang masuk teman-teman. Ini tadi harddisk saya, ini SSD saya, ini harddisk saya. Nah, ini harddisk customernya. Di sini sih performanya masih 100% dan kesehatannya masih sudah 99% teman-teman. Jadi untuk kesehatannya dia sudah tidak 100% lagi. Bisa jadi karena kesehatannya ini 99%, makanya untuk masuk Windows jadi blue screen terus teman-teman. Tapi sih seharusnya untuk kesehatan 99% seharusnya masih oke. Cuman kita coba lihat datanya. Kita cek. Wah, ternyata penyimpanannya juga sudah penuh teman-teman. Ini data C-nya, sudah merah. Ini juga bisa membuat Windows-nya jadi blue screen teman-teman, laptopnya jadi blue screen. Tapi bisa jadi juga ya karena ini penyimpanannya penuh atau tadi kesehatannya sudah berkurang dari 100%, juga bisa juga itu membuat laptop jadi blue screen. Oke, keluar. Coba sekarang kita tes RAM-nya teman-teman. RAM-nya kita bersihkan dulu. Nah, tadi harddisk sudah kita cek teman-teman, ternyata harddisknya kesehatannya 99% dan partisinya itu sudah penuh semua teman-teman. Bahkan di data C-nya yang untuk sistem itu sudah merah. Jadi bisa jadi ya karena harddisknya terlalu penuh ataupun kesehatannya sudah berkurang, jadi ya bisa jadi kemungkinan itu yang membuat blue screen. Tapi akan kita coba dulu, coba kita bersihkan RAM-nya teman-teman. Kita bersihkan RAM-nya, terus kita cek, soalnya bisa jadi juga dari RAM teman-teman. Ini RAM-nya coba kita bersihkan dulu. Ini RAM-nya. Untuk membersihkan RAM, kalau kalian punya penghapus bisa pakai penghapus teman-teman. Tapi kalau tidak punya, digosok pelan-pelan seperti ini aja. Tapi sepertinya RAM-nya sih bersih semua teman-teman, tidak ada masalah. Coba kita pasang lagi. Kita pasang dan coba kita hidupkan ya teman-teman. Apakah masih blue screen atau tidak? Coba kita hidupkan. Sudah hidup. Coba kita tunggu apakah masih blue screen atau tidak. Ya, tetap masih blue screen teman-teman. Ternyata bukan RAM-nya, karena RAM-nya sudah dilepas dan dibersihkan, tetap saja masih blue screen. Coba sekarang kita coba ganti menggunakan SSD teman-teman. Ini sih SSD saya, cuman ada Windows-nya. Apakah bisa masuk atau tidak? Kalau menggunakan SSD ini masih bisa masuk ke Windows, berarti saya jamin yang bermasalah itu harddisknya teman-teman atau Windows-nya. Coba kita lepas dulu harddisknya dan kita coba menggunakan SSD. Kalau menggunakan SSD ini bisa masuk ke Windows, saya yakin berarti kendalanya ada di sini teman-teman, di antara harddisk ataupun Windows-nya. Kita pasang. Kita hidupkan. Ini harddisknya juga panas banget teman-teman, harddisknya panas. Sebut lagi.
Coba kita hidupkan. Apakah akan masuk ke Windows atau tetap full screen juga? Nah, tuh kan. Dengan menggunakan SSD saya, laptopnya bisa masuk ke Windows teman-teman. Tapi kalau menggunakan harddisk ini, laptopnya blue screen. Jadi kendalanya ada di harddisknya. Tapi untuk kalian mungkin yang laptopnya ada kendala seperti ini, jangan berpatokan dengan harddisk ya teman-teman. Sebelum harddisknya dicek dulu kesehatannya, karena bisa jadi hanya Windowsnya ataupun juga RAM-nya yang kotor. Nah, tapi ini di antara Windows atau harddisknya teman-teman. Cuman harddisknya juga sudah berkurang dari 100%, harddisknya 99%, dan harddisknya ini temperaturnya panas banget ini teman-teman. Dan juga kapasitas partisinya juga sudah merah, jadi bisa jadi ya Windowsnya yang bermasalah. Ya mungkin satu-satunya jalan kalau mau diinstal, datanya juga ini harus di backup, atau mungkin kalau pengen enak, harddisknya ini dijadikan eksternal harddisk dan laptopnya diganti harddisk yang baru atau SSD yang baru. Oke, terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari saya, tutorial dari saya. Ternyata laptop blue screen itu ada masalahnya di harddisk atau Windowsnya teman-teman, tapi bisa juga dari RAM-nya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya buat kalian yang menyukai konten-konten saya, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.